Roy Suryo CS Saudara secara tegas menolak adanya upaya damai dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS nyatanya terus mendesak penyidik Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Lalu apa sebenarnya yang ingin dibuktikan oleh tersangka Roy Suryo CS? Dan di sisi lain ada apa yang ditunggu sebenarnya oleh kubu relawan Jokowi atas polemik yang hingga kini tak kunjung selesai. Kita akan membahasnya dengan dua narasumber saya. Sudah bergabung ada Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo CS. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, ada juga Boy Kanu, Ketua Pradi Bersatu. Bang Boy, selamat malam. Selamat malam Mbak, malam. Oke, saya Selamat malam. Mau nanya ke Bang Sangaji dulu. Bang Sangaji, kenapa sih menolak damai kalau bisa didamaikan kasus ini yang sudah berlarut-larut nih kasusnya? Ini pertanyaan menarik ya Mbak. Kenapa kami menolak adanya mediasi atau perdamaian? Karena mediasi kalau ditempuh itu tidak akan menjawab inti persoalan dari perkara ini gitu ya. Inti persoalan dari perkara ini kan adalah mengungkap kebenaran atas misteri ijazah palsu yang diduga oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon berdasarkan hasil penelitian mereka bahwa ijazah Pak Joko Widodo disimpulkan berdasarkan hasil penelitian mereka itu adalah ijazah palsu yang selama ini digunakan oleh Pak Joko Widodo dalam mendapatkan jabatan-jabatan Tapi bukannya artinya juga bisa menguntungkan Anda ketika ada upaya mediasi? Kan saat ini klien Anda juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Justru kalau dengan mediasi ini di dalam ranah hukum pidana kan sebenarnya kita tidak mengenal istilah penyelesaian melalui mediasi. Mediasi itu kan esensinya adalah kesepakatan para pihak dan itu biasanya diambil dalam mekanisme perdata ketika muncul dispute, sengketa antar hak antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks pidana, meskipun ada jalan untuk mediasi, tetapi mediasi itu juga tidak akan menyelesaikan pokok perkara hukum gitu. Kenapa? Karena ini kan statusnya sudah tersangka, sudah pro justisia nih loh Mbak. Oke. Sudah ada tersangka yang kemudian hari ini kita mendengar secara resmi dari Polda Metro Jaya bahwa ada pencekalan ke luar negeri yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Artinya sudah ada upaya-upaya paksa berdasarkan KUHP yang baru juga. Upaya paksa kan salah satunya adalah pencekalan ke luar negeri ya. Artinya karena sudah dilakukan upaya paksa, maka kemudian terhadap status perkara pidana ini langkah yang terbaik yang ingin kami tempuh juga berdasarkan Mas Roy adalah menempuh mekanisme peradilan untuk memberikan titik terang supaya ijazah ini ke depan tidak lagi dipersoalkan. Artinya maju terus ya? Maju terus tanpa pantang mundur. Oke, kalau dari Bang Boy sendiri sebenarnya kalau dari tim kuasa hukum, tim pembelanya Pak Jokowi, apakah memang juga sama-sama tidak menginginkan adanya mediasi begitu ya, restoratif justice, artinya jalan terus aja? Iya memang kan ketika orang melapor itu kan berarti kan dia sudah siap dengan segala sesuatunya. Artinya kalau di tengah jalan lalu diarahkan untuk mediasi kemudian restoratif justice, saya kira itu kurang tepat juga. Jadi saya sependapat dengan beliau bahwa perkara ini jangan dihentikan di tengah jalan. Harus dibuktikan bahwa Pak Jokowi itu betul-betul asli atau tidak. Karena masing-masing punya argumen yang kuat. Betul. Begitu. Apalagi masyarakat ini kan animonya sangat kuat ya. Untuk mengetahui benar nggak ini ijazahnya asli atau palsu. Nah harus dibuktikan di pengadilan. Jadi saya kira saya kurang sependapat kalau kita arahkan ke restoratif justice, saya kira tidak menjawab persoalan. Oke. Lebih baik kita jalan terus dan saya sepakat kita jalan terus, kita buktikan sama-sama buktikan di pengadilan. Di pengadilan ini. Berarti Bang Boy sudah siap dengan bukti-bukti ya Bang Boy? Siap, kita sudah siap. Yang ditunggu-tunggu adalah termasuk juga dengan ijazahnya Pak Jokowi diperlihatkan gitu ya? Sudah pasti. Diperlihatkan, Oke, Bang Sangaji, kalau misalnya tadi maju terus pantang mundur sampai di pengadilan, pertanyaannya kenapa masih mempertanyakan atau menginginkan adanya gelar perkara khusus? Oh iya, hari ini Mbak ada 3 agenda yang kami lakukan ya bersama Mas Roy, Bang Rismon, termasuk juga Dr. Tifa yang statusnya hari ini sebagai tersangka, yaitu kami mengajukan 3 hal. Ya, yang pertama wajib lapor. Mohon maaf, wajib lapor karena memang tidak ditahan, dan saya perlu garis bawahi ini tidak dilakukan penahanan baik tahanan kota maupun tahanan rumah. Jadi betul-betul statusnya adalah tidak sama sekali ditahan, baik tahanan kota maupun tahanan rumah. Artinya dengan adanya status tidak ada penahanan ini, maka pergerakan Mas Roy, kemudian Bang Rismon, dan kemudian Dr. Tifa tidak dalam pengawasan penyidik. Hanya diminta kewajiban hukumnya untuk melaporkan diri sebetulnya 1 minggu 2 kali Mbak. Tapi hari ini karena adalah
melaporkan diri untuk pertama kali, maka tadi penyidik mengambil langkah adalah cukup 1 minggu 1 kali aja, jadi tiap hari Kamis. Itu yang dilakukan hari ini di Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, dalam rangka kita melakukan perimbangan terhadap bukti-bukti yang ada di Polda Metro Jaya saat ini, termasuk bukti-bukti dari mungkin rekan-rekannya Bang Boy, termasuk juga dari Pak Joko Widodo, kami meminta supaya Polda Metro Jaya dalam waktu dekat memberikan kepastian terkait dengan jadwal untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi meringankan atau saksi ade charge, dan kemudian juga terhadap ahli meringankan. Kapan itu? Ya, itu yang hari ini sudah kami majukan permohonannya. Tentu untuk jadwalnya kami serahkan kepada penyidik, tapi kalau bisa jangan terlalu lama gitu loh. Karena kenapa? Karena tentu kami ingin juga punya effort supaya pembuktian terhadap perkara ini itu bisa berimbang gitu. Karena kan yang ingin kita cari adalah perimbangan di dalam proses pembuktian. Sehingga nanti pada saat pembuktian nanti kami juga punya bukti yang cukup gitu. Nah, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga terkait dengan gelar perkara khusus yang tadi ditanyakan ya Mbak. Di dalam gelar perkara khusus ini kami minta supaya penyidik itu memberikan satu kepastian terkait dengan status barang bukti utama yang saat ini menjadi satu perbincangan nasional dan internasional, yaitu sepotong kertas ijazah Pak Joko Widodo. Apakah memang sudah disita? Dan kalau memang sudah disita, mohon diperlihatkan kepada tersangka. Meskipun tidak perlu dipublikasikan kepada masyarakat secara umum ya, tetapi hak tersangka adalah dia harus tahu apa bukti-bukti, terutama kita bicara barang bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Dan ada hal baru juga yang hari ini dalam tadi pemeriksaan di Polda Metro Jaya, bukan pemeriksaan ya, wajib lapor ya, di Polda Metro Jaya adalah tadi dikatakan bahwa Roy Suryo CS sudah dicekal ke luar negeri, betul Bang? Iya, betul. Selama Berdasarkan berita yang kita baca ya. Selama berapa lama? Ya, selama proses penyidikan ini berlangsung. Ada dikatakan 6 bulan, 8 bulan? Itu yang kami belum tahu informasi secara resmi, hanya kita baca lewat media ya. Bahwa ada pernyataan dari Polda Metro Jaya. Siapa aja Bang? Ya tentu semua tersangka dicekal. Oke, berarti yang 2 klaster ini ya, termasuk Mas Roy, Dr. Tifa, Bang Rismon? Betul. Oke, Bang Boy balik lagi. Ini kalau tadi kita banyak sebenarnya yang mau dibahas ya, tapi satu persatu dulu. Dengan adanya tadi menginginkan adanya ahli meringankan begitu yang ingin dibawa oleh kubu tersangka Roy Suryo CS. Ini melihatnya seperti gimana sih Bang sebenarnya? Ya memang itu kan itu hak tersangka ya. Dan ini sah sebenarnya? Sah secara hukum. Harusnya diakomodir sejauh-jauh hari sebetulnya. Ketika proses itu sedang berlangsung, sebetulnya dari Polda Metro harus berikan kesempatan kepada tersangka ini untuk menghadirkan keterangan yang meringankan dan ahli yang barangkali bisa meringankan. Sebetulnya itu sudah harus sebetulnya. Tapi keterlambatan ini terjadi ya kita kurang tahu ya, itu kan strategi dari penyidik. Tapi yang paling penting adalah justru ini kesempatan yang bagus Mbak. Untuk apa? Untuk supaya ahli ini bisa meyakinkan kepada penyidik bahwa ini loh, barang yang analog ini yang harus diperiksa kan. Berarti artinya bisa jadi jangan-jangan mematahkan juga nanti pasal-pasal yang kemudian juga disangkakan ke para tersangka. Bisa saja patahkan, tapi nanti patahkan itu saling berargumentasi. Karena sudah proses peradilan, makanya kita mesti tunggu ke proses di pengadilan nanti, pembuktian saat itu nanti. Jadi justru ini kesempatan bagus Bang Gofir dan teman-teman ini untuk buktikan secara hukum bahwa analog yang atau barang yang harusnya diperiksa ya selama ini jadi tidak kabur, tapi makin jelas. Jadi saya sependapat, saya kira lebih baik memang penyidik berikan kesempatan kepada para tersangka ini untuk supaya mereka memaksimalkan semua potensi punya pembuktian yang ada tuh, mereka harus betul-betul diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Oke, ada permintaan tadi gelar perkara khusus, kemudian juga minta datangkan ahli yang meringankan, begitu ya. Terus kemudian ada lagi yang berjalan nanti sidang KIP. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh tersangka Roy Suryo CS dalam kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini? Nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang Sanggaji, sebenarnya apa sih yang sedang dicari oleh tersangka Roy Suryo CS ini? Sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ditahan. Ini kan seharusnya kemudian bisa menyiapkan ya langkah-langkah selanjutnya. Tetapi kemudian justru menantang lagi, meminta gelar perkara khusus. Ada lagi sidang KIP, meminta juga untuk dihadirkan ahli meringankan. Apa yang lagi dicari? Yang dicari adalah
kita membongkar semua kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan ijazah ini. Kemarin di sidang KIP, itu kan keterangan dari pihak UGM kemudian itu menimbulkan lagi keraguan-keraguan baru gitu loh. Selama ini kan kubunya Bang Boy, termasuk juga Pak Joko Widodo, kan bersandar pada keterangan UGM. Itu kan yang selama ini mereka pegang kan. Sebagai, ya kita bilang itu mungkin adalah cantolan paling kuat bagi Pak Joko Widodo dengan tim pendukungnya untuk menegaskan bahwa ijazah ini asli karena sudah dideklar oleh UGM. Tetapi kemudian kita tidak berhenti, Mbak. Kita berusaha untuk terus mencari bukti-bukti gitu. Karena dengan adanya penetapan tersangka ini justru menjadi challenging buat kita adalah bagaimana kita menghadirkan bukti-bukti yang baru. Kemudian juga teknik pembuktian ini tidak hanya berdasarkan KUHAP ya, yaitu pembuktian alat bukti, tetapi juga kita melakukan mekanisme yang juga dibenarkan oleh undang-undang, yaitu mempersoalkan di Komisi Informasi Pusat terkait dengan status ijazah Pak Joko Widodo yang ada di UGM. Nyatanya kan kemarin di KIP UGM mengatakan bahwa itu nggak ada di mereka gitu. Jadi selama ini yang menjadi dasar daripada pernyataan UGM bahwa Pak Joko Widodo adalah lulusan UGM dan kata rektor adalah lulusan yang membanggakan bagi Fakultas Kehutanan UGM, ya buktinya apa gitu loh. Masa semua bukti-bukti itu dibawa ke Polda Metro Jaya sih? Masa nggak ada bukti yang tertinggal di Fakultas Kehutanan UGM atau Direktorat UGM? Ini kan jadi makin banyak kejanggalan yang harus kami bongkar gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau dari Bang Boy sendiri nerima informasinya sekarang ijazahnya Pak Jokowi di mana sih sebenarnya? Ya kalau kita tahu kan ijazah Pak Jokowi sekarang ada di Polda. Belum dibalikin artinya ini? Belum. Itu kan sudah disita oleh Polda, lalu diberikan berkas perkara akan diserahkan ke kejaksaan. Jadi supaya kejaksaan yang buktikan di pengadilan kan. Nah jadi saya kira apa yang Bang Gofir ngomong tadi soal apa tuh barang-barang dokumen-dokumen harus ditunjukkan di KIP, menurut saya tidak terwajib. Karena KIP itu hanya akan menetapkan supaya barangnya dibuka atau tidak. Jadi kita tidak punya jadi saya kira UGM tidak harus diwajibkan untuk membongkar semuanya. Itu kan strategi dari mereka sendiri. Jadi kita mesti hormati. Jadi tidak perlu dia KIP itu semua dibongkar, Mbak. Tidak perlu. Nanti di pengadilan baru kita bongkar semuanya. Jadi artinya dalam sidang ada dua ranah hukum yang berbeda, Mbak. Ya, saya ingin menanggapi Bang Boy. Ada dua ranah hukum yang berbeda. Di Polda Metro Jaya ranahnya adalah hukum pidana. Ujungnya adalah penetapan tersangka yang kita sama-sama sudah tahu. Sementara yang terjadi di KIP itu bukan ranahnya hukum pidana. Itu adalah satu sengketa informasi publik yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ketika publik ingin meminta kepastian terkait dengan suatu informasi publik oleh lembaga yang semestinya memberikan informasi itu ke publik kemudian tidak jujur, bahkan dalam tanda petik ya berusaha untuk menutup-nutupi dengan berbagai macam alibi-alibi yang kami duga itu alibi-alibi penuh dengan rekayasa, itu kemudian dilakukan gugatan sengketa informasi publik dan gugatan itu dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dalam konteks pemeriksaan terhadap barang bukti atau ijazah Pak Joko Widodo sebagai satu informasi publik, ya kewajiban UGM adalah melaksanakan undang-undang. UGM itu ingat loh adalah universitas milik publik yang dibiayai oleh APBN. Itu universitas negeri. Dia punya kewajiban hukum juga untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UGM harus memenuhi semua yang diminta oleh Komisi Informasi. Karena itu kewajiban hukumnya mereka gitu. Jadi tidak benar yang disampaikan oleh Bang Boy tadi. Mohon maaf ya, tidak benar. Bahwa UGM tidak punya kewajiban terhadap hal tersebut. Tidak benar, menurut saya benar. Apa salahnya? Tidak wajib kok dia harus bongkar semua bukti-bukti itu. Berarti UGM melakukan pelanggaran hukum lagi tuh Bang? Ya, bukan. Dia berkewajiban untuk menunjukkan, tetapi sepanjang yang dia miliki kan, kita nggak bisa paksa. Karena barang itu sudah disita di Polda sana, masa mesti diambil di Polda lagi? Itu masalahnya. Jadi saya kira tidak terlalu punya kewajiban untuk UGM memperlihatkan semuanya yang diminta. Tidak penting. Tapi kalau Abang melihat ini merupakan upaya justru dari begini, Bang. kubu Bang Roy juga nggak sih Bang ketika tadi mengajukan sidang di Komisi Keterbukaan Informasi begitu, terus kemudian juga meminta gelar perkara khusus, ada ahli meringankan. Apakah ini merupakan juga bentuk perlawanan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini klien dari Bang Sungaji ini? Itu betul itu. Kalau saya jadi pengacara pasti saya ambil langkah yang sama.
harus gelar perkara khusus untuk buktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang dijerat pasal-pasal itu dibuktikan di sana. Kira-kira cocok atau tepat. Dan di situ kan ahli akan hadir untuk melihat secara komprehensif perspektif dari ahli bagaimana. Merugikan pihak pelapor nggak sih dalam hal ini Pak Jokowi? Ya seharusnya kita semua dihadirkan. Kalau Dihadirkan maksudnya dalam gelar perkara khusus, artinya kedua belah pihak harus hadir. Oh maksudnya termasuk Pak Jokowi juga gitu pihak pelapor? Ya dari kubunya Pak Jokowi harus hadir itu maksudnya. Oke. Lebih baik kalau Pak Jokowi hadir lagi itu. Wah itu keren banget itu. Ya, jadi hari ini Bang Boy, aku baru mendengar satu pernyataan dari pendukung Pak Joko Widodo yang agak beda dengan pendukung-pendukung yang lain. Pendukung-pendukung yang lain mengatakan bahwa mereka menolak dilakukan gelar perkara, tapi wah luar biasa nih. Rupanya Bang Boy udah mendukung juga nih Itu gelar supaya perkara khusus itu memang dilakukan langkah gelar yang perkara tepat. khusus gitu. Kalau Enggak, karena teman-temannya Bang Boy tidak gelar seperti perkara Bang khusus, Andi, berarti- Ade Darmawan itu mereka menolak untuk dilakukan gelar perkara khusus. Ya, kita punya Tapi pandangan. Bang Boy sebagai salah satu pendukung Pak Jokowi justru luar biasa Bang. Saya apresiasi. Justru sama Bang Boy. supaya gelar perkara khusus kita buktikan secara hukum, Ya. ya kan? Supaya ijazah yang asli itu betul-betul diperlihatkan dengan Berarti baik. artinya maksudnya gelar perkara khusus itu bisa juga suatu kesempatan untuk juga memperlihatkan di situ ijazah aslinya Pak Jokowi tanpa perlu ke persidangan, gitu Ya, maksudnya. seharusnya diminta. begitu, seharusnya. Tapi kan pelaksananya kan kita bukan pelaksana, ya kan? Mereka-mereka yang pelaksana, kita cuma minta, harusnya mereka minta. Harus dihadirkan itu barang-barang asli itu disertai dengan ahli dari pihak pelapor maupun terlapor, harus hadir bersama-sama Wah. untuk sama-sama melihat Kalau nih barang. Bang Boy udah dukung begini, selesai barang ini Bang. Yes, Nggak usah sampai di pengadilan berarti maksudnya. bukan selesai itu berarti gelar perkara akan dilakukan secara khusus. Gelar perkara khusus Oke. akan dilakukan. Kemudian Pak Joko Widodo hadir, itu lebih keren lagi. Kemudian hadir dengan menunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, itu lebih keren lagi Bang. Ya itu harusnya Baik. begitu, tetapi kan pelaksanaan kan kita bukan pelaksananya kan. Dan tergantung penyidik maksudnya Tergantung gitu. penyidiknya apakah dia punya kepentingan untuk memperlihatkan atau tidak. Yang Oke. paling penting kita tunggu di pengadilan, itu yang paling penting. Apalagi Tidak yang boleh pengadilan. istilah restoratif justice itu menurut saya tidak terlalu penting itu. Oke, jadi maju terus ya semuanya. Maju terus, Oke. ngapain tuh RJ itu, nggak penting itu. Maju Oke, terus aja. Mbak, kalau Singkat ini aja, maju terus Bang, ke pengadilan, karena kalau sudah maju terus ke pengadilan, maka kami tunggu Pak Joko Widodo menjadi saksi dalam proses peradilan. Oke. Pasti beliau akan hadir. Beliau sudah Itu berjanji lebih keren itu. untuk Baik. hadir kok, hadir. Dia Kita hadir. akan melakukan Pasti. pemeriksaan secara dalam terhadap Baik. keterangan Pasti Pak hadir, Jokowi. pasti hadir. Oke, Bang Boy terima kasih, Bang Ya. Sang Haji terima kasih. Sama-sama, Selamat Mbak malam. Oki. Oke. Setelah ini tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan segera kembali lagi menemani Anda.